maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu aku menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 8 hingga 9. Itulah 3 ayat yang memberikan kesimpulan kepada kita bahwa hujan meteor atau bintang jatuh yang kita saksikan sebagai fenomena langit itu sejatinya adalah benda langit yang digunakan untuk melempar setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Keterangan yang singkat dari Al-Quran di atas dijelaskan lebih detail dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menetapkan suatu ketetapan di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap mereka karena tunduk terhadap firman-Nya, seperti layaknya suara rantai yang digesek di atas batu. Setelah rasa takut itu dicabut dari hati para malaikat, mereka bertanya-tanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Malaikat yang mendengar menjawab, Dia berfirman yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Bisikan malaikat ini didengar oleh jin pencuri berita. Pencuri berita modusnya dengan pundi-pundian. Jin yang di bawah menjadi penopang bagi jin yang di atasnya, bertingkat terus ke atas. Jin yang paling atas mendengar ucapan malaikat, kemudian disampaikan ke jin bawahnya, dan seterusnya, hingga jin yang paling bawah menyampaikannya kepada tukang sihir atau dukun. Kadang mereka mendapat panah api sebelum dia sampaikan kepada dukun, dan terkadang berhasil disampaikan sebelum terkena panah api. Kemudian dicampur dengan 100 kedustaan, sehingga ada satu yang benar. Orang mengatakan, bukankah Pak Dukun telah mengatakan demikian dan dia benar? Akhirnya sang dukun dibenarkan dengan satu kalimat yang benar yang dicuri dari langit. Hadis riwayat Bukhari 4800. Dalam hadis dijelaskan bahwa para setan dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita. Tingkat yang paling atas bertugas untuk mendengar apa yang ia lihat dan dengar. Setelahnya ia akan memberikan ke tingkat yang di bawahnya, dan begitu seterusnya hingga berita tersebut sampai pada jin yang ada di bumi untuk dibocorkan kepada manusia yang memiliki iman lemah. Sehingga kabar dari langit ini biasa disebut ramalan, lantaran tidak semuanya akurat. Ya, bagaimana mungkin bisa akurat jika para jin hanya mampu mendengar seadanya? Belum lagi ia akan dilempari panah api atau bola api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penjuru langit. Sedangkan jika dilihat menurut ilmu astronomi, terdapat ribuan bahkan jutaan benda yang melayang di langit, mulai dari planet, bintang, batu-batuan seperti meteor, bahkan satelit. Dan sebenarnya yang sering kita sebut sebagai bintang jatuh adalah meteor. Ya, meteor terkadang bergerak mendekati bumi yang akhirnya akan tertarik oleh gravitasi bumi. Namun sebelum menyentuh bumi, sang meteor akan bergesekan dengan atmosfer, di mana akibat gesekan yang begitu dahsyatnya sehingga menimbulkan percikan api yang biasa disebut bintang jatuh. Lalu apakah meteor akan menghantam bumi setelah bergesekan dengan atmosfer? Hal itu tergantung dari ukuran sang meteor sebelum bergesekan dengan atmosfer. Pada saat bergesekan, ukuran meteor akan berkurang dan semakin mengecil bahkan habis. Namun di beberapa kasus, ada meteor yang lolos dari gesekan akibat ukuran yang begitu besar dan akhirnya menghantam bumi. Maka jelas bahwa menurut ilmu astronomi, bintang jatuh sebenarnya adalah meteor yang bergesekan dengan atmosfer. Jadi pemirsa, seperti yang telah disebutkan dalam hadis, bahwasanya benar kalau setan itu dahulu dapat mendengar berita dari langit melalui malaikat dengan cara menggunakan meteor. Akan tetapi, para setan sekarang tidak bisa lagi mendengar berita dari langit karena apabila mereka mencoba mendengar, maka panah-panah api akan mengintai bila mereka ingin mencari tahu berita-berita dari langit.